Selamat bertemu kembali dengan Dimensi Kreasi. Kali ini kita akan memberikan tips atau tutorial yang semoga bermanfaat bagi kita semua. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan data validation pada Microsoft Office, tepatnya pada Excel. Teman-teman bisa membuka terlebih dahulu Microsoft Excel-nya atau Excel-nya. Di sini untuk tahap pertama kita buat terlebih dahulu kolom atau data yang melibatkan nanti penggunaan data validation itu sendiri. Di sini untuk data atau jenis kolom yang kita gunakan sederhana saja, yang penting kita bisa menggunakan data validation itu atau bisa memanfaatkannya nanti. Oke, di sini kita ketik saja nomor, kemudian di sampingnya nama barang. Selanjutnya bisa dituliskan di sini harganya, harga, kemudian harga penjualan. Oke, seperti ini. Data validation ini dapat kita terapkan dari beberapa aspek. Itu bisa dari segi kita misalnya membuat data penjualan, kemudian data nama barang atau stok barang dan sebagainya. Jadinya data validation ini sangat bermanfaat sekali. Oke, kita sesuaikan dulu ini kolom-kolomnya agar terlebih bagus kelihatannya. Kita perbesar sesuai besar dari atau panjang dari teksnya di sini. Ini kita posisikan tengah terlebih dahulu. Kemudian kita akan buat kolom di sini. Kita akan buat kolom tidak panjang, tidak pendek atau normal saja. Di sini kita manfaatkan langsung border, kita pilih yang all border. Setelah itu di sini kita pertebal dulu judulnya di sini atau list dari kolom tersebut. Kita bisa menggunakan Ctrl B atau kita tekan langsung di sini B di sini atau bold. Selanjutnya kita tulis untuk nomornya di sini 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Kita penuhkan dulu di sini. Oke, seperti ini. Kemudian untuk samping kolom yang kita sudah buat tadi, kita di sini akan tulis list dari misalnya nama barang ini, nama barang apa saja yang ada atau yang kita jual nantinya, atau nama barang yang ada stok di gudang kita misalnya. Ini teman-teman bisa kombinasikan dengan apapun nantinya, yang penting bagaimana cara menggunakan data validation ini dengan baik dan benar. Kemudian harga penjualannya, bagaimana harga yang kita untuk distribusikan atau kita jual nantinya. Di sini yang tadi sebelumnya itu harga dari pabrik misalnya dari pabrik dikasih harga 5.000, kemudian harga penjualan kita maunya berapa, 7.000, 10.000. Itu tergantung dari nama barang atau jenis barang yang kita akan masukkan di sini. Di sini kita masukkan saja untuk nama barangnya itu kita ambil barang bisa ATK. Di sini bisa ATK untuk nama barangnya. Nama barang ATK itu ada pensil, kemudian ada penggaris, selanjutnya ada ballpoint atau pen ya, bisa pen, bisa ballpoint, kemudian buku misalnya. Oke, ini sudah nama barang dari ATK ya. Kita gunakan di sini pendistribusian ATK atau alat tulis dan hitung. Sini kita kasih border saja dan kasih warna biar kita tahu apa sih
penginputan barang kita di sini. Ini adalah ATK ya. Kemudian untuk harga sesuai dari teman-teman beli. Misalnya belinya 5.000, 7.000 ya teman-teman tinggal tulis saja di sini. Karena di sebelahnya dari harga ini adalah harga penjualan. Artinya harga penjualan ini berapa harga yang kita distribusikan atau kita jual nantinya di pasaran. Ini untuk harganya semisalnya dari pembelian kita 3.000 misalnya sampai 6.000 rupiah, 4.000, ini 6.000. Oke, ini untuk harga normalnya ya. Selanjutnya untuk harga penjualan, teman-teman bisa jual dari analisis keuntungan teman-teman. Jadinya bisa dijual misalnya dari harga pensil 3.000 mau dijual 3,5 atau 5.000 terserah teman-teman. Yang penting kita bisa memanfaatkan namanya data validation di sini. Ini untuk harga penjualan. Oke, kita perbesar. Ini sebenarnya untuk nama barang, harga, kemudian harga penjualannya ini bisa kita taruh pada sheet sebelumnya. Ini artinya bisa digabung dengan kolom yang kita akan gunakan sebagai bahan untuk data validation. Juga bisa kita gunakan berbeda pada sheet berbeda ya. Kita bisa gunakan pada sheet berbeda, bisa juga pada sheet yang sama. Artinya bebas teman-teman mau taruh di mana, misalnya sheet 2, sheet 3. Yang penting teman-teman nantinya gampang bagaimana cara melacak nama barang, harga, kemudian harga penjualan itu. Oke, di sini saya lebihkan 2.000 saja ya. Ini 5.000, ini 7.000, 4.000, ini 6.000 seperti ini. Nah, setelah kita tulis nama barang dari ATK itu apa saja, pensil, penggaris, pen, buku dan sebagainya, kemudian harga normalnya, harga penjualannya kita sudah input di sini. Selanjutnya kita akan memanfaatkan namanya data validation. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Kita blok terlebih dahulu yang kita gunakan sebagai list dari nama-nama barang ini. Karena di sini kolom nama barang ya. Artinya kita akan menggunakan kolom yang nama barang juga, yaitu dari pensil, penggaris, pen, buku. Selanjutnya kita cari di sini data validation. Itu data validation terdapat pada data di sini. Kemudian ada namanya data validation. Kita pilih data validation. Selanjutnya teman-teman bisa memilih mau bentuk dari data validation itu whole number, decimal, list dan sebagainya. Di sini kita pilih yang bentuknya list saja. Selanjutnya ini kita sortnya, ini kita klik dulu, lalu kita blok nama barang yang kita sudah buat tadi. Ini kita blok dari atas, dari pensil sampai buku. Untuk teks nama barangnya itu tidak perlu karena nanti akan masuk pada data validation apabila kita membloknya dari nama barang sampai buku. Artinya yang kita blok di sini cuman dari pensil sampai buku. Setelah itu, setelah masuk sortnya, kita klik OK di sini. Oke, seperti ini. Nah, di sini saat kita klik nama barang untuk nomor 1, ini teman-teman tidak perlu menulis lagi. Artinya pada data validation ini kita tinggal klik tanda panah yang ada pada samping sini, kemudian pilih penggaris. Selanjutnya nomor 2 juga bisa, pen, ini juga bisa, buku, seperti itu. Jadinya gampang sekali menggunakan data validation ini dan sangat memudahkan kita dalam penginputan data-data yang skalanya banyak atau sedang atau sedikit seperti itu. Kemudian untuk harga juga sama, ini kita blok dari kolom yang kita sudah buat. Kemudian kita pilih data validation.
Oke, kita pilih yang list, kemudian kita klik sortnya, kita blok. Ini karena harga, kita blok untuk kolom harganya dari 3.000 sampai 6.000. Setelah itu, apabila sortnya sudah masuk di sini kodenya, lalu kita klik OK. Kita lihat sekarang. Oke, seperti ini. Penggaris kita bisa lihat penggaris 3.000. Kemudian ini bisa disesuaikan ya nanti teman-teman apabila memiliki margin pembelian barang itu dari 5.000 sampai 10.000, itu tinggal diimport saja, kemudian tinggal dipilih sesuai harga normalnya. Selanjutnya untuk harga penjualan juga bisa seperti ini, di blok. Caranya sama seperti tadi, pilih data validation, pilih allow-nya yang list, kemudian tinggal diklik sort, blok dari harga penjualan mulai dari 5.000 sampai 6.000. Setelah itu sudah masuk sortnya, tinggal kita pilih OK. Nah, untuk penggaris ini kita bisa sesuaikan dengan harga penjualan yang kita mau, sesuai dengan harga dasarnya seperti itu. Nah, tinggal kita klik seperti itu, tinggal kita klik seperti ini. Artinya data validation ini memudahkan kita dalam penginputan data. Itu tidak perlu ribet-ribet lagi untuk ketik, misalnya nama barang atau barang kita terlalu banyak, kita lebih baik menggunakan data validation agar lebih maksimal pekerjaan kita, agar lebih efisien lagi. Oke, kurang lebih sampai di sini penjelasan atau tutorial yang saya berikan untuk bagaimana cara penggunaan data validation. Untuk kurang dan lebihnya dimohon maafkan. Apabila teman-teman ingin bertanya tentang data validation ini atau belum mengerti bagaimana cara maksimal menerapkannya pada bidang-bidang yang lain, misalnya penginputan pada jenis data pada perusahaan atau yang lainnya, bisa ditanyakan pada kolom komentar. Dan apabila teman-teman ingin membahas suatu materi yang semisalnya susah untuk dipelajari, teman-teman bisa tulis di dalam kolom komentar, kita bahas sama-sama di channel Dimensi Kreasi ini. Oke, sampai jumpa kembali di lain kesempatan.